Perang dagang Amerika Serikat dengan Cina kini kian panas. Tak cukup menaikkan biaya barang Cina masuk ke Amerika Serikat, Donald Trump kini serius ingin mengambil alih pengelolaan terusan Panama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump serius ingin mengambil alih pengelolaan terusan Panama dari pengaruh Cina. Keputusan ini jauh hari telah disampaikan Donald Trump. Ini menjadi langkah strategi bisnis Presiden Amerika Serikat itu sejak masa kampanye kepresidenannya. Trump gerah dengan pengaruh ekonomi Cina di terusan Panama. Ia menyebutkan jika Cina saat ini mengelola terusan Panama, dia ingin mengambil alih kembali kendali atas terusan Panama yang telah menyebabkan kegaduhan diplomatik. Kini kabar terbaru menyebutkan jika negara adidaya itu siap untuk mengambil alih pengelolaan terusan Panama. Tampaknya tak cukup bagi Donald Trump mengambil keuntungan dari menaikkan tarif impor Amerika Serikat atas barang Cina. Diberitakan Russia Today, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa sejumlah kapal Angkatan Laut Amerika, aset penjaga pantai, dan pesawat tempur telah dikerahkan di sekitar Panama. Pete Hegseth mengungkapkan hal itu saat menghadiri peresmian dermaga baru yang didanai oleh Amerika Serikat di pangkalan Angkatan Laut Vasco Nunes de Balboa pada hari Selasa lalu, 8 April 2025. Pete menyebut jika hal ini bagian dari langkah awal yang berani untuk menghidupkan kembali hubungan pertahanan dan keamanan antara kedua negara, yakni Amerika Serikat dan Panama. Di antara aset militer Amerika yang saat ini beroperasi di Panama adalah kapal penjelajah berpeluru kendali USS Cochin dan USS Normandy. Selain itu ada USS Sigisi Kimball, kapal pemotong tahan lama milik penjaga pantai. Selain itu, pesawat Corps Marinir dan Angkatan Laut Amerika juga dikerahkan di lokasi tersebut. Seluruh armada tempur ini dikerahkan untuk berpartisipasi dalam latihan bilateral Panama dan Amerika Serikat yang tujuannya untuk meningkatkan koordinasi udara dan maritim kedua negara. Hegseth menegaskan kembali peringatan Washington tentang ancaman berkelanjutan yang ditimbulkan oleh kendali Cina atas infrastruktur di sekitar Panama. Pentagon menuduh Beijing menggunakan pengaruh ekonomi untuk pengumpulan intelijen. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Cina terus mengendalikan infrastruktur penting di wilayah kanal. Hal itu memberi Cina potensi untuk melakukan kegiatan pengawasan di seluruh Panama. Sebutnya, ini menurutnya membuat Amerika Serikat dan Panama menjadi kurang aman dan kurang makmur dan kurang berdaulat atas kanal Panama. Situasi itu tidak dapat diterima, sebut Pete Hegseth. Sebelumnya, pejabat Panama telah menolak pernyataan dan ancaman Donald Trump. Sementara otoritas terusan Panama menyatakan bahwa terusan tersebut dioperasikan semata-mata oleh warga Panama tanpa bukti yang mendukung klaim kendali Cina. Presiden Jose Raul Mulino telah menyatakan bahwa terusan tersebut merupakan bagian dari warisan yang tidak dapat dicabut milik Panama dan menekankan bahwa negara itu memegang kendali penuh atas operasionalnya. Jose Raul Mulino mengadakan pertemuan dengan Pete Hegseth atas kondisi terakhir. Berbicara setelah pertemuan dengan Presiden Panama, Jose Raul Mulino, Hegseth menyinggung pelabuhan di kedua ujung terusan yang dikendalikan oleh konsorsium Hong Kong yang sedang dalam proses penjualan saham pengendali ke konsorsium lain termasuk BlackRock Incorporation. Hegseth bertemu dengan Mulino selama 2 jam Selasa pagi sebelum menuju ke pangkalan Angkatan Laut Vasco Nunes de Balboa yang sebelumnya adalah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Rodman. Dalam perjalanan, Hegseth mengunggah foto kedua pria itu yang sedang tertawa di media sosial dan menulis bahwa merupakan suatu kehormatan berbicara dengan Mulino. Kerja keras Anda dan negara Anda adalah membawa perubahan. Peningkatan kerjasama, keamanan akan membuat kedua negara kita lebih aman, lebih kuat, dan lebih sejahtera, tulisnya. Diberitakan South China Morning Post, kekhawatiran Cina dipicu oleh konsorsium Hong Kong yang memegang hak sewa selama 25 tahun atas pelabuhan di kedua ujung kanal. Pemerintah Panama mengumumkan bahwa hak sewa tersebut sedang diaudit dan pada Senin malam menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan. Namun konsorsium Hong Kong telah mengumumkan bahwa CK Hutchison akan menjual saham pengendalinya di pelabuhan tersebut kepada konsorsium yang mencakup BlackRock Incorporation yang secara efektif menempatkan pelabuhan
pelabuhan tersebut di bawah kendali Amerika Serikat setelah penjualan selesai. Rubio mengatakan kepada Mulino selama kunjungannya bahwa Donald Trump yakin kehadiran Cina di wilayah kanal tersebut dapat melanggar perjanjian yang menyebabkan Amerika Serikat menyerahkan jalur perairan tersebut ke Panama pada tahun 1999. Mulino membantah bahwa Cina memiliki pengaruh dalam operasional kanal tersebut. Pada bulan Februari, ia menyatakan rasa frustasinya atas kegigihan narasi tersebut. Kita tidak akan berbicara tentang sesuatu yang bukan kenyataan, melainkan isu-isu yang menjadi kepentingan kedua negara, ujarnya. Sementara itu diberitakan Global Times menyoroti kebijakan perusahaan CK Hutchison Holdings yang menjual pengelolaan pelabuhan terusan itu ke perusahaan lain. Dua badan pemerintah pusat di Hong Kong menerbitkan ulang dua artikel opini yang dimuat oleh surat kabar Hong Kong Ta Kung Pao yang mengkritik CK Hutchison Holdings. Artikel itu berisi kritikan atas keputusan perusahaan menjual pelabuhan di Panama dan tempat lain kepada sebuah kelompok investasi yang dipimpin oleh seorang manajer aset Amerika Serikat, BlackRock Incorporation. BlackRock merupakan perusahaan manajemen investasi multinasional yang berpusat di New York City. BlackRock merupakan salah satu pengelola aset terbesar di dunia. Dalam kesepakatannya, mengharuskan BlackRock dan konsorsium investor lain untuk mengeluarkan dana hingga 22,8 miliar US dollar untuk membeli pelabuhan Balboa dan Cristobal di kedua ujung kanal Panama dari CK Hutchison, sebuah perusahaan yang di Hong Kong. Konsorsium BlackRock juga membeli saham pengendali CK Hutchison di 43 pelabuhan lain yang terdiri dari 119 tempat pelabuhan di 23 negara. Tetapi tidak ada satupun pelabuhan yang dioperasikannya di Tiongkok atau Hong Kong. BlackRock adalah salah satu pengelola aset terbesar di dunia, dengan total aset yang dikelola mencapai 11,6 triliun US dollar. Sebagai konteks, jumlah tersebut setara sekitar 40% dari produk domestik bruto Amerika Serikat, ukuran terluas dari aktivitas ekonomi suatu negara. Tidak seperti beberapa konglomerat, perusahaan ini tidak sepenuhnya menjadi pengendali perusahaan terkenal. Namun di antara kepemilikannya, perusahaan ini memiliki saham terbesar kedua di beberapa perusahaan terbesar dan tersukses di negara tersebut. Sebut saja Walmart, Apple, Amazon, Microsoft, dan pemilik Google, Alphabet. CK Hutchison adalah salah satu perusahaan andalan miliarder Hong Kong, Lee Ka-shing. Perusahaan tersebut mengatakan dalam pengajuan bursa saham bahwa mereka mengharapkan untuk menerima hasil tunai lebih dari 19 miliar dolar dari penjualan aset di pelabuhan Panama. Trump diketahui sudah menyinggung keinginannya mengambil alih terusan Panama saat pertama kali dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Pada pidato pertamanya usai dilantik, Trump berbicara mengenai Panama yang dinilainya melanggar sejumlah perjanjian terkait terusan itu. Presiden Donald Trump mengeluhkan tentang Amerika yang melepaskan kendali atas jalur perairan itu ke Panama lebih dari 20 tahun yang lalu, yang mengancam akan merebutnya kembali dengan alasan bahwa Amerika dikenai biaya berlebihan karena menggunakannya. Pete Hegseth mengatakan Beijing tidak akan diizinkan untuk mempersenjatai jalur perairan Panama dengan menggunakan hubungan komersial perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk kegiatan spionase. Pemerintah Panama membantah pernyataan Trump bahwa Cina memiliki pengaruh atas terusan itu. Ilya Espino de Morata, wakil administrator terusan Panama, telah membantah klaim Donald Trump pada Januari lalu. Amerika dan Panama terkait perjanjian untuk mempertahankan terusan tersebut dari segala ancaman terhadap kenetralannya dan diizinkan untuk mengambil tindakan sepihak untuk melakukan halnya. Amerika memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan terusan Panama pada awal abad ke-20. Terusan Panama dibangun oleh Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dan selesai pada tahun 1914. Selama sebagian besar abad itu, terusan ini telah dioperasikan oleh Amerika sebelum pemerintah Carter merundingkan penyerahannya kepada Panama dalam sebuah perjanjian kontroversial yang ditentang oleh banyak anggota Partai Republik saat itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.